Selanjutnya masuk ke materi keempat, yaitu turunan numerik. Di turunan ada yang namanya perhitungan geometri terbagi atas jarak dan waktu. Mengenai konsep dasar turunan, itu perhitungan perubahan nilai fungsi terhadap perubahan variabel. Mengapa kita butuhkan metode numerik dalam perhitungan turunan? Di turunan memerlukan metode numerik karena terkadang terdapat suatu fungsi yang diberikan secara rumit atau tidak eksplisit. Metode itu terbagi dua, ada analitik dan numerik. Di analitik terbagi 9 jenis aturan dasar. Kemudian untuk numerik terbagi 3, yaitu selisih maju, selisih mundur, selisih pusat. Dan nanti akan terdapat deret Taylor dan juga polinom interpolasi. Deskripsi masalah dari turunan numerik itu sebuah garis disebut sebagai garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan atau garis singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapat kemiringannya kita dekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Maka M sama dengan delta Y per delta E sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Itu sama dengan Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per X0 ditambah delta X dikurangi dengan X0. Maka Fx0 ditambah delta X dikurang Fx0 per delta S per delta X. Maka M sama dengan Fx0 ditambah H dikurangi dengan Fx0 per H. Karena formula ini belum akurat, delta X jangan terlalu besar karena semakin besar delta X maka errornya akan semakin besar. Solusinya adalah buat delta X sekecil mungkin sehingga diperoleh delta Y per delta X itu sama dengan limit H menuju 0, Fx0 ditambah H dikurangi dengan Fx0 per H. Ini merupakan definisi dari turunan. Mengenai persoalan turunan numerik, ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Pada kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar, fx ditambah h dikurang fx, dan membaginya dengan bilangan yang kecil, sehingga pembagi ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Ada tiga pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Yang pertama itu hampiran selisih maju, kedua hampiran selisih mundur, ketiga hampiran selisih pusat. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan di atas diturunkan dengan dua cara. Dengan cara yang pertama itu bantuan deret Taylor, cara yang kedua itu polinom interpolasi. Untuk klasifikasi dari turunan numerik, terdapat metode selisih maju, metode selisih mundur, metode selisih pusat dengan penggunaan turunan yaitu deret Taylor dan polinom interpolasi.
Masuk ke metode selisih maju. Metode selisih maju merupakan metode yang mengadopsi secara langsung definisi turunan, yang mana bentuk metode selisih maju itu f aksen x0 sama dengan f x0 ditambah h dikurang f x0 per h. Adapun algoritmanya, kita definisikan fungsi fx dengan mencari nilai turunannya, kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x, kemudian kita masukkan nilai pendekatan awalnya, yang mana batas bawah dan batas atas dan nilai hanya. Kemudian kita tentukan jumlah n atau areanya, lalu untuk x sama dengan a sampai dengan b kita hitung dengan menggunakan rumus ini, rumus selisih maju. Kemudian kita tampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f aksen eksak x-nya, lalu kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Masuk ke contoh soalnya, di mana jika fx sama dengan x dikurang e pangkat min x dengan range x sama dengan 0,1 dan hanya itu 0,05. Tentukan f aksen x, rata-rata error atau galat dari turunan dengan menggunakan metode selisih maju. Yang pertama dilakukan, definisikan fungsi fx yang dicari. Nilai turunannya itu fx sama dengan x dikurang e pangkat min x. Kemudian kita definisikan fungsi turunan f aksen x dengan nilai f aksen x sama dengan 1 ditambah e pangkat min x. Kemudian kita masukkan nilai awalnya itu nilai batas a, nilai batas bawah a, nilai batas atas b, dan nilai hanya itu A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 1, H-nya sama dengan 0,05. Kemudian kita tentukan jumlah N-nya, di mana N sama dengan 1 dikurang 0 per 0,05 itu sama dengan 20. Dan untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung F aksen X-nya sama dengan Fx ditambah Fx ditambah H dikurang Fx per H atau bisa dilihat pada tabel ini ada beberapa iterasi mulai dari 0 sampai dengan 10, dan di sini ada nilai H, nilai X ditambah H, nilai Fx-nya, nilai Fx ditambah H-nya, nilai F aksennya, dan nilai errornya. Untuk menghitung galat dan nilai rata-rata galat dengan rata-rata galat yang didapat itu 0,015666. Masuk ke metode selisih mundur. Metode selisih mundur merupakan kebalikan dari metode selisih maju. Pada metode ini, titik hampiran kedua yang diambil adalah titik belakang hampiran pertama. Jika mulai diambil titik X, maka titik kedua adalah X dikurang H. Sehingga rumus untuk mencari turunan dari Fx itu F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Dengan algoritma dalam menyelesaikan metode selisih mundur, yang pertama kita lakukan definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x. Lalu kita masukkan nilai pendekatan awal yaitu batasan bawah a, batas atas b, dan nilai hanya. Kemudian tentukan jumlah n yaitu areanya, dan untuk x sama dengan a sampai dengan b kita hitung menggunakan rumus f aksen x0 ini.
Kemudian kita tampilkan nilai X, Fx-nya, F-aksen X-nya, serta F-aksen eksaknya. Lalu kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Contoh soal yang diberikan itu hitung diferensial Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang X dari range X min 0,5 dan 0,5 dengan hanya itu 0,05 menggunakan metode selisih mundur. Pertama kita lakukan definisikan fungsi Fx yang akan dicari turunannya itu Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 2x kuadrat dikurang X. Kemudian kita definisikan fungsi turunannya, fungsi turunan F-aksen eksak X, udah F-aksen eksak X, dimana F-aksen X sama dengan 3x kuadrat dikurang F dikurang 4x dikurang 1. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awalnya dengan batasan bawah A, batasan atas B, dan nilai H-nya. Nilai A-nya itu atau batas bawahnya itu min 0,5, batas atasnya atau B-nya itu 0,5, dan nilai H-nya itu 0,05. Untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung F-aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang 1 per H. Maka tampilan nilai dari X, F-aksen X mundur, serta F-aksen eksat X dan galat dapat dilihat dengan tabel berikut ini, yang mana iterasinya itu mulai dari 0 sampai 10. Di sini sudah dilihat bahwa nilai X-nya ini, nilai X dikurang H-nya ini, nilai Fx-nya ini, nilai Fx dikurang H-nya ini, nilai F-aksen X-nya ini, nilai F-aksen X eksaknya ini, nilai galatnya ini. Di sini juga ternyata iterasinya sampai dengan iterasi ke-20. Kemudian kita hitung nilai galat dan nilai rata-rata galat yang didapat itu 0,1025. Masuk ke metode selisih pusat. Mengenai metode selisih pusat, metode ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Metode selisih pusat atau tengahan adalah rata-rata dari dua selisih maju, yaitu rumus selisih maju pada titik X dikurang H, yaitu F1 aksen X0 dikurang H sama dengan Fx0 dikurang Fx0 dikurang H per H. Maka rumus selisih maju pada titik X yaitu F2 aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah H dikurang Fx0 per H. Maka rumus umum diferensial metode selisih pusat itu F aksen X0 sama dengan F1 aksen X0 dikurang H ditambah F2 aksen X0 per 2. Maka F aksen X0 sama dengan F aksen X0 sama dengan Fx0 per H dikurang Fx0 dikurang H per H ditambahkan dengan Fx0 ditambah H per H dikurang Fx0 per H per 2, maka didapat F aksen X0 nya sama dengan Fx0 ditambah H per H dikurang Fx0 dikurang H per H itu dikurang H per H per 2. Maka rumus umum dari metode selisih pusat ialah F aksen X0
sama dengan fx0 ditambah h dikurang fx0 dikurang h per 2h. Adapun algoritma dari metode selisih pusat, yang pertama kita lakukan definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen x. Lalu kita masukkan nilai pendekatan awal yang mana batas bawah A, batas atas B, dan nilai H-nya. Kemudian kita tentukan jumlah N-nya. Lalu untuk X sama dengan A sampai dengan B, kita hitung menggunakan rumus ini. Lalu nanti kita tampilkan nilai X, Fx, F aksen X, dan F aksen eksak X-nya. Lalu kemudian kita hitung galat dan nilai rata-rata galatnya. Masuk ke contoh soal metode selisih pusat. Hitung diferensial fx sama dengan e pangkat min x sin 2x ditambah 1 dengan range x sama dengan 0,1 dengan h-nya itu sama dengan 0,05 menggunakan metode selisih pusat. Pertama kita lakukan definisikan fungsi fx-nya yang akan dicari turunannya, yaitu fx sama dengan, yang pertama kita lakukan definisikan fungsi fx yang akan dicari nilai turunannya, yaitu fx sama dengan e pangkat min x sin 2x ditambah 1. Kemudian definisikan fungsi turunan f aksen eksak x dengan f aksen x sama dengan 2e pangkat min x cos 2x dikurangi dengan e pangkat min x sin 2x. Kemudian kita masukkan nilai pendekatan awal, batas bawah dan batas bawah, batas atas, nilai h-nya juga, yaitu nilai a-nya itu sama dengan 0, nilai b-nya sama dengan 1, nilai h-nya sama dengan 0,05. Untuk x sama dengan a sampai dengan b, kita hitung menggunakan rumus f aksen x0 sama dengan f x0 ditambah h dikurang f x0 dikurang h per 2h. Mengenai tampilan nilai i, x, f aksen x pusat, f aksen eksak x, dan galatnya itu dapat dilihat dengan iterasi. Ini adalah tabel iterasi. Ini tabel x-nya, nilai x-nya, ini nilai f aksen x-nya, ini nilai f aksen x eksaknya, dan ini galatnya. Iterasinya ini sampai dengan iterasi ke-20. Lalu kita hitung nilai galat dan nilai rata-rata galat. Dari hasil perhitungan galat dan nilai rata-rata galat kita mendapatkan 0,001561. Masuk ke turunan dengan deret Taylor. Misalkan diberikan titik xi, fi, di mana i-nya itu sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan n. Yang dalam hal ini xi sama dengan x0 ditambah ih dan fi sama dengan fxi. Kita menghitung f aksen x. Yang dalam hal ini x sama dengan x0 ditambah sh, s di r dengan ketiga pendekatan yang disebut di atas, selisih maju, selisih mundur, selisih pusat, maka deret Taylor fx di sekitar x0 itu berlaku fx sama dengan fx ditambah x dikurang x0 per 1 faktorial dikalikan dengan f aksen x0 ditambah x dikurang x0 pangkat 2 per 2 faktorial dikali dengan f aksen x0 seterusnya sampai dengan x dikurang x0 pangkat n per n faktorial dikali f pangkat n x0. Yang pertama kita menggunakan metode selisih maju.
Uraikan fxi ditambah 1 di sekitar xi. Yang mana fxi ditambah 1 sama dengan fxi ditambah xi ditambah 1 dikurang xi per 1 faktorial f aksen xi. Seterusnya, maka fi ditambah 1 sama dengan fi ditambah hfi aksen ditambah h pangkat 2 per 2 faktorial fi double aksen ditambah seterusnya, maka hfi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi dikurang h pangkat 2 per 2 faktorial fi double aksen seterusnya, maka fi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi per h dikurangi dengan h per 2 fi double aksen, maka fi aksen sama dengan fi ditambah 1 dikurang fi per h ditambah 0h, maka f0 aksen sama dengan f1 dikurang f0 per h ditambah 0h. Hal ini maka 0h sama dengan h per 2 f double aksen t, di mana t lebih kecil x1 dan t lebih kecil si tambah 1. Untuk metode yang kedua, metode selisih mundur, uraikan fxi dikurang 1 di sekitar xi, yang mana fxi dikurang 1 sama dengan fxi ditambah xi 1 dikurang xi per 1 faktorial f aksen xi seterusnya, maka fi dikurang 1 sama dengan fi dikurang h fi aksen ditambah h pangkat 2 per 2 fi double aksen seterusnya, maka hfi aksen sama dengan fi dikurang fi dikurang 1 ditambah h pangkat 2 per 2 fi double aksen seterusnya, maka fi aksen sama dengan fi dikurang fi dikurang 1 per h ditambah h per 2 fi double aksen seterusnya, maka didapat fi sama dengan fi dikurang fi dikurang 1 per h ditambah uh. Maka P01 P0 aksen sama dengan P0 dikurang P-1 per H ditambah 0H. Hal ini 0H sama dengan min H per 2 F double aksen T, di mana T-nya itu lebih kecil XI dikurang 1 dan T lebih kecil XI dikurang T lebih kecil XI. Selanjutnya metode ketiga, metode selisih pusat. Kurangkan persamaan P74 dan persamaan P75. Maka FI ditambah 1 dikurang FI dikurang 1 sama dengan 2H FI aksen ditambah H pangkat 3 per 3 FI dah triple aksen. Seterusnya maka 2H FI aksen sama dengan FI ditambah 1 dikurang FI dikurang 1 dikurangi dengan H pangkat 3 per 3 FI triple aksen. Seterusnya maka FI aksen sama dengan FI ditambah 1 dikurang FI dikurang 1 per 2H dikurangi dengan H kuadrat per 6 FI triple aksen. Seterusnya maka FI aksennya itu sama dengan FI ditambah 1 dikurang FI dikurang 1 per 2H ditambah 0 H pangkat 2. Maka F0 aksennya itu sama dengan F1 dikurang
F-1 per 2H ditambah 0H2. Hal ini 0H pangkat 2 sama dengan H pangkat 2 per 6 F triple aksen T, di mana T-nya lebih kecil dari X I dikurang 1 dan T-nya lebih kecil dari XI ditambah 1. Rumus untuk turunan kedua dari F double aksen X dengan bantuan Dirac-Taylor itu: yang pertama, metode selisih pusat. Jumlahkan persamaan F74 dengan persamaan F75 dengan cara Fi ditambah 1 ditambah Fi dikurang 1 sama dengan 2 Fi aksen ditambah H pangkat 2 Fi double aksen ditambah H pangkat 4 per 12 Fi 4. Seterusnya, maka H pangkat 2 Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 1 dikurang 2 Fi aksen ditambah Fi dikurang 1 dikurangi dengan H pangkat 4 per 12 Fi 4 pangkat 4. Maka Fi double aksen sama dengan Fi ditambah H dikurang 2 Fi ditambah Fi dikurang 1 per H pangkat 2 dikurangi dengan H pangkat 2 per 12 Fi pangkat 4. Maka Fi double aksen itu sama dengan Fi ditambah 1 dikurangi 2 Fi ditambah Fi kurang 1 per H2 ditambah 0H2. Maka hasil F0 double aksen sama dengan Fi dikurang 2 F0 ditambah F-1 per H pangkat 2 itu H pangkat 2 ditambah 0 H pangkat 2. Hal ini 0 H pangkat 2 sama dengan min H pangkat 2 per 12 F pangkat 4 T, di mana T lebih kecil XI dikurang 1 dan T lebih kecil XI ditambah 1. Kemudian untuk metode selisih mundur dengan cara yang sama seperti metode yang tadi, metode seperti bagi yang A, di mana Fi double aksen sama dengan Fi dikurang 2 dikurangi dengan 2 Fi dikurang 1 ditambah Fi per H pangkat 2 ditambah OH. Hal ini 0H sama dengan HF double aksen T, di mana T-nya lebih kecil XI dikurang 2 dan T-nya lebih kecil XI. Untuk nilai F-nya di X-2, X-1, dan X0 itu pada persamaan rumus F0 double aksen sama dengan F-2 dikurangi dengan 2 F-1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah OH. Hal ini OH-nya sama dengan HF double aksen T, di mana T lebih kecil XI dikurang 2 dan T lebih kecil XI. Kemudian untuk metode selisih maju dengan cara yang sama seperti bagi yang A, metode selisih pusat, maka diperoleh Fi double aksen sama dengan Fi ditambah 2 dikurang 2 Fi ditambah 1 ditambah Fi per H pangkat 2 ditambah OH, di mana OH sama dengan min HF double aksen T, yang mana T-nya lebih kecil XI dan T-nya lebih kecil XI ditambah 2. Untuk nilai F di X0, X1, dan X2-nya di persamaan rumus F0 double aksen itu sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah 0H. Maka 0H sama dengan min H F double aksen T, di mana T-nya itu lebih kecil X1 dan T-nya lebih kecil XI ditambah 2.
Masuk ke contoh mengenai turunan dengan deret Taylor. Ini dilihat pada tabel, di sini ada nilai X dan nilai Fx. Tentukan nilai hampiran untuk turunan pertama dan kedua pada X 1,9 menggunakan metode selisih maju dan selisih mundur. Masuk ke penyelesaian. H sama dengan XI ditambah 1 dikurang XI sama dengan 0,2. Untuk metode selisih maju, turunan pertamanya itu F aksen X sama dengan F1 dikurang F0. Untuk turunan kedua, F double aksen X sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H2, H pangkat 2. Kemudian untuk metode selisih mundur, turunan pertamanya F aksen X sama dengan F0 dikurang F-1 per H. Turunan keduanya F double aksen X sama dengan F dikurang 2 dikurangi dengan 2 F-1 ditambah F0 per H pangkat 2. Untuk metode selisih pusat, turunan pertamanya itu F aksen X sama dengan F1 dikurang F-1 per 2H, dan turunan keduanya itu F double aksen X sama dengan F1 dikurang 2 F0 ditambah F-1 per H pangkat 2. Untuk penyelesaian metode selisih maju, F aksen X-nya mendapatkan 4 F aksen X-nya mendapatkan 44,45 sekian. Untuk F double aksennya mendapatkan 67,29 sekian. Kemudian untuk metode selisih mundur, F aksen X-nya mendapatkan 33,97 sekian. Untuk F double aksennya itu mendapatkan 40,71 sekian. Dan untuk metode selisih pusat, F aksen X-nya mendapatkan 39,21 sekian. Dan untuk F double aksen X sama dengan didapatkan 52,41 sekian. Selanjutnya masuk ke turunan dengan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik dan jarak yang sama, XI sama dengan X0 ditambah IH, di mana I sama dengan 0, 1, 2 sampai dengan N, dan X sama dengan X0 ditambah SH, di mana S di R adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Gregory yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah Fx hampir sama dengan Pnx sama dengan F0 ditambah S delta F0 per 1 faktorial ditambah dengan S dikalikan dengan S dikurang 1 delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial ditambah dengan S dikalikan dengan S dikurang 1 dikalikan dengan X dikurang 2 delta pangkat 3 F0 per 3 faktorial ditambah S dikalikan dengan X dikurang 1 dikalikan dengan X dikalikan dengan S dikurang 2 seterusnya sampai dengan S dikurang N ditambah 1 delta pangkat N F pangkat 0 per N faktorial itu sama dengan Fs.
Hal ini S sama dengan X dikurang X0 per H. Turunan pertama dari fx, yang mana fx hampir sama dengan fnx sama dengan f0 ditambah s delta f0 per 1 faktorial ditambah x dikalikan dengan x dikurang 1 delta pangkat 2 f0 per 2 faktorial ditambah s dikalikan dengan S dikurang 1 dikalikan X dikurang 2 seterusnya sampai dengan S dikurang N ditambah 1 delta N F0 F pangkat 0 delta pangkat N F pangkat 0 per N faktorial itu sama dengan fx. Maka f aksen x itu sama dengan df per dx sama dengan df per ds dikali ds per dx. Df per ds dikali ds per dx. Maka 0 ditambah delta f 0 ditambah dikali dengan S dikurang 1 per 2 delta pangkat 2 F0 ditambah seterusnya sampai dengan seterusnya. Kemudian dikalikan dengan 1 per H. Maka 1 per H dikalikan delta F0 ditambah Z dikurang 1 per ditambah S dikurang 1 per 2 dikalikan delta pangkat 2 F0 ditambah galat. Berdasarkan dari turunan Fx diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan maju, mundur, dan pusat. Yang pertama itu metode selisih maju. Bila digunakan titik-titik x0 sama dengan x1, maka f aksen x0 sama dengan 1 per h delta f0 sama dengan f1 dikurang f0 per h. Bila digunakan titik x0, x1 dan x2, maka f aksen x0 sama dengan 1 per h dikalikan dengan delta f0 ditambah s dikurang 1 per 2 delta pangkat 2 f0. Untuk titik x0 di mana s sama dengan x0 dikurang x0 per h sama dengan 0, sehingga f aksen x0 itu sama dengan 1 per h dikali delta f0 dikurang 1 per 2 delta 2 f0. Maka nanti akan didapat f aksen x0 sama dengan min 3 f0 ditambah f ditambah 4 f1 dikurang f2 per 2h. Untuk bagian B, metode selisih mundur. Polinom interpolasi yaitu Newton-Gregory mundur. Bila digunakan titik-titik x0 dan x-1, maka f aksen x0-nya itu sama dengan 1 per h delta f0 sama dengan, maka didapat f0 dikurang f-, sehingga f0 dikurang f-1 per h. Kemudian bagian C, metode selisih pusat. Digunakan 3 titik x0, x1 dan x2. Untuk titik x1 di mana S sama dengan x1 dikurang x0 per h, maka h per h itu sama dengan 1, sehingga f aksen xa nya itu akan menghasilkan
F2 dikurang F0 per 2H. Maka untuk titik X min 1, X0 dan X1 itu didapat F aksen X0 sama dengan F1 dikurang F min 1 per 2H. Rumus untuk turunan kedua F double aksen X dengan polinom interpolasi. Rumus turunan kedua itu D pangkat 2 F per dx pangkat 2 sama dengan D per ds dikalikan dengan df per dx dikali ds per dx. Maka nanti dihasilkan 1 per H kuadrat dikalikan delta kuadrat F0 ditambah S dikurang 1 delta pangkat 3 F0. Misalkan untuk metode selisih pusat, titik yang digunakan itu X0, X1, dan X3. Maka X1 untuk S-nya itu sama dengan S1 dikurang X0 per H. Sama dengan, maka H per H itu sama dengan 1, sehingga F double aksen X1 itu nanti akan menghasilkan P0 dikurang 2P1 ditambah P2 per H pangkat 2 per H pangkat 2 untuk titik X dikurang 1, X0 dan X1 itu F double aksen X0 nya sama dengan F dikurang 1 dikurang 2 F0 ditambah F1 per H pangkat 2. Ini adalah rumus dari turunan pertama. Kemudian ini adalah rumus dari turunan kedua. Kemudian ini adalah rumus untuk turunan ketiga dan ini merupakan rumus dari turunan keempat. Masuk ke contoh soal, di sini diberikan data yang mana terdapat ada data X dan data Fx. Hitunglah F aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde 0H kuadrat dan 0H pangkat 4. Untuk penyelesaiannya, orde 0H kuadrat dimana F1 dikurang F min 1 per 2H. Ambil titik X min 1 nya itu sama dengan 1,5 dan X1 nya sama dengan 1,9. Hal ini X0 nya sama dengan X 1,7 dengan H sama dengan 0,2. Maka F aksen untuk 1,7 itu sama dengan 5,510. Orde 0H untuk orde 0H pangkat 4 dimana F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8F1 dikurang 8F min 1 ditambah F min 2 per 12H. Ambil titik X min 2 nya itu sama dengan 1,3, kemudian X min 1 nya itu sama dengan 1,5, kemudian X1 nya sama dengan 1,9 dan X2 nya itu sama dengan 2,1. Hal ini X0 sama dengan 1,7, maka F aksen 1,7 sama dengan. Untuk komputasi MATLAB dari selisih maju, yang pertama kita lakukan itu kita ketik CLC, kemudian kita input variabel A dengan cara menginput batas bawah, kemudian kita input variabel B dengan menginput batas atas, kemudian kita input H-nya, lalu kita input N-nya, nilai variabel N-nya dengan cara B dikurang A dibagi H,
kemudian sigmanya itu sama dengan 0. F sama dengan x spasi S dikurang eksponen min X untuk fungsi. Kemudian untuk turunan pertama eksak itu F eksak sama dengan X spasi 1 ditambah eksponen min X turunan pertama eksak. Kemudian F hampiran itu sama dengan X, H spasi Fx ditambah H dikurang Fx per H untuk metode selisih maju. Untuk menampilkan tabel, kita harus mengetik dips, lalu dips tanda petik sama dengan hingga sesuai dengan kolom yang diinginkan. Kemudian di sini kita ketik lagi dips tanda petik I, kemudian spasi X spasi F maju spasi F eksak spasi error. Kemudian di sini dips aksen sama dengan seterusnya sesuai dengan tabel yang diinginkan. Kita munculkan for untuk I sama dengan 0,2n, X sama dengan A ditambah I dikali dengan H. Kemudian Fm itu sama dengan F hampiran dari X, H. Kemudian Fek itu sama dengan hampiran Fek sama dengan F eksak dari X. Kemudian E-nya itu absolut PEK atau PEK dikurang FM. FEK dikurang FM. Kemudian sigma-nya itu sama dengan sigma ditambah E. Kemudian kita munculkan F-ring. Lalu di sini kita ketik N untuk memberhentikan dari for ini. Kemudian rata-rata errornya itu sama dengan sigma per I ditambah 1. Kemudian kita munculkan dips, lalu F print F, yang mana kita cari nilai rata-rata errornya dari hasil rata-rata error ini. Kemudian kita klik run, masuk ke command window, batas bawah atau batas A-nya itu 0, kemudian batas atasnya itu 1, lalu nilai H-nya itu 0,05. Maka didapat iterasinya dari 0 sampai 20 dan di sini didapat nilai X, F majunya, nilai X, F majunya, F eksaknya dan nilai errornya. Maka rata-rata nilai errornya itu sama dengan 0,015607. Selanjutnya masuk ke selisih mundur. Di sini terdapat variabel A yang mana kita menginput nilai batas bawahnya. Kemudian variabel B ini kita menginput batas atasnya. Kemudian H-nya ini kita menginput nilai H-nya sama dengan. Kemudian N-nya itu kita menginput nilai N-nya dengan cara kita mencari nilai N-nya dengan cara B dikurang A per H. Kemudian sigma sama dengan 0. Maka untuk F sama dengan X
spasi X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2 dikurang X. Untuk F eksak itu sama dengan Fx spasi 3X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 1. Untuk F hampiran sama dengan Fx, H spasi Fx dikurang Fx dikurang H per H. Kemudian kita ketik dips untuk menampilkan tabel atau nilai dari iterasi. Kemudian di sini kita ketik lagi dips yang mana I spasi X spasi X dikurang H spasi Fx spasi Fx dikurang H spasi F mundur spasi F eksak spasi error. Kemudian kita klik di sini dips untuk menampilkan tabel yang sama, tabel penutup di bawah untuk dips ini. Kemudian kita ketik di sini for untuk I sama dengan 0.2n. Kemudian X sama dengan A ditambah I dikalikan dengan H. Kemudian untuk X dikurang H itu sama dengan 2X dikurang H-nya itu sama dengannya di sini ada 2, lalu A dikurangi dengan H. Kemudian Fx-nya sama dengannya 2 Fx dikurang H itu sama dengannya di sini 2, lalu Fx dikurang H. Kemudian untuk Fn sama dengan Fx dikurang Fx dikurang H per H. Untuk PEK atau P eksak X. Lalu kita untuk mencari nilai errornya dengan cara absolut PEK dikurang Fm. Lalu untuk mencari sigmanya itu sama dengan sigma ditambah error. Kemudian kita ketik F-ring untuk mendapatkan hasil dari ini. Lalu kita ketik N untuk memberhentikan dari for ini. Kemudian rata-rata sama dengan sigma per I ditambah 1. Kemudian kita ketik lagi this, lalu F-ring untuk mendapatkan nilai rata-rata error sama dengan dari nilai rata-rata ini. Kemudian kita run, lalu kita ke command window. Kita masukkan batas bawahnya itu min 0,5, kemudian batas atasnya itu 0,5, kemudian nilai H-nya itu 0,05. Maka di sini didapat iterasinya sampai dengan 20. Di sini juga terdapat nilai X dikurang 1 dikurang H Fx, kemudian nilai Fx-nya, kemudian di sini ada juga nilai Fx dikurang H, nilai F mundurnya, nilai F eksaknya, dan nilai errornya. Maka rata-rata nilai errornya itu sama dengan 0,102500.